Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dariku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang akan menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kemarin Pastor Yuki dalam memimpin kita untuk sosialisasi tata perayaan Ekaristi yang baru, terbitan 2020, dan katanya ini yang terakhir, tidak akan diperbarui lagi. Sebab dari dulu terus diperbarui. Dan ada banyak hal yang berubah yang perlu kita ketahui. Misalnya tadi dalam doa kemuliaan. Doa kemuliaan tidak saut-sautan lagi. Jadi semua kalimat dibaca bersama-sama. Nanti dalam doa syukur agung juga. Biasanya dalam doa syukur agung kita berlutut jika ada tempat untuk berlutut. Tetapi dalam TPE yang baru ini, semua berdiri. Imam berdiri, umat juga berdiri. Kecuali yang tidak mampu berdiri, yang kakinya mungkin ada gangguan, silakan duduk saja. Bagi saya agak sedikit aneh, tetapi ya sudah. Karena saya mempunyai
sumpah untuk taat kepada Bapak Uskup. Jadi semua imam meskipun merasa tidak nyaman, dia harus ikut. Karena ini ketaatan kepada pimpinan. Lalu kita tidak akan lagi mengatakan Tuhan sertamu. Itu dihilangkan sama sekali. Imam hanya mengatakan Tuhan bersamamu. Dan kita menjawab, dan bersama rohmu. Itu jawaban. Satu-satunya sapaan hanya itu saja. Dan tentu masih banyak hal lain yang kita perlu ikuti. Tetapi sekali lagi kalau tidak sanggup, ya sudah tidak perlu. Tapi imam tetap harus ikut. Hari ini Yesus katakan kalian lebih taat kepada adat istiadat manusia daripada kepada Allah. Taat itu bagus. Tetapi yang taat yang pertama-tama adalah kepada Allah. Tidak dapat disangkal kita hidup di tengah masyarakat. Kita perlu bersosialisasi. Kita memang hidup dalam adat istiadat. Bahkan di Indonesia ini, adat istiadat sangat banyak. Dan kita pelan-pelan mengikutinya, menyesuaikan diri. Tetapi jangan lupa, adat istiadat dibuat untuk mendukung kebenaran. Jangan sampai kebenaran ditutup oleh adat istiadat. Kebenaran itulah perintah Allah. Allah memberitakan sesuatu yang benar supaya kita melakukan hal yang benar. Jika karena adat istiadat lalu kita berhadapan dengan benar atau tidak benar, maka pilih yang benar, bukan pilih yang salah hanya karena dia sesuai dengan adat istiadat. Bagaimana timbulnya adat istiadat? Adat istiadat timbul karena kebiasaan. Kemarin ada satu kalimat yang bagus dalam sosialisasi itu. Kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Kebiasaan ada macam-macam. Ada kebiasaan buruk juga. Kebiasaan buruk terlambat ke gereja. Kebiasaan buruk bertahun-tahun tidak pernah mengaku dosa. Kebiasaan buruk ketika kolektor dia hilang tidak tahu kemana. Itu kebiasaan buruk juga. Mungkin selama pandemi tidak pernah kolektor juga. Karena tidak datang ke gereja. Ini kebiasaan buruk. Tidak membenarkan yang biasa, tapi membiasakan yang benar. Kalau ini benar, maka kita biasakan. Dan jadilah satu adat istiadat yang benar dan baik. Kita lihat hari ini mereka protes. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat protes pada Yesus. Kenapa murid-muridmu makan dengan tangan najis? Di sini sudah salah pengertian. Tangan yang tidak bersih belum tentu najis. Bahkan ajaran ini sekarang diterapkan di masa pandemi. Kita sering cuci tangan. Pulang dari pasar, dari luar, pulang ke rumah harus mandi dulu. Ini kebiasaan yang baik, yang benar. Tapi tidak ada kaitannya dengan najis atau tidak najis. Najis artinya sesuatu yang membuat kita berdosa. Itulah najis. Makanan tidak membuat kita berdosa. Makanan adalah untuk menunjang kesehatan kita, untuk memberikan hidup kepada kita. Tetapi sikap yang buruk itulah yang membuat orang berdosa. Maka kata Yesus, bukan apa yang masuk ke dalam mulut kita, itu yang membuat kita berdosa. Membuat sakit iya, membuat berdosa tidak. Kecuali kita dapat makanan dari mencuri, merampok orang, atau menipu orang, lalu kita makan makanan itu, tapi makanannya tidak membuat berdosa. Perbuatan mencuri, menipu, merampok itulah yang menajiskan kita. Makanannya tidak najis. Jadi yang masuk ke dalam tubuh tidak menajiskan. Tetapi yang keluar dari tubuh, bukan secara fisik, tapi pikiran buruk kita. Niat kita untuk berbuat jahat kepada orang, bahkan tidak hanya niat,
tetapi sudah menjadi perbuatan, inilah yang menajiskan orang. Inilah yang membuat orang berdosa. Tapi kalau ada yang membuat orang berdosa, berarti ada yang bisa membuat orang semakin kudus, semakin berkenan kepada Tuhan. Yaitu niat-niat baik yang keluar dari kita, yang kita nyatakan dalam perbuatan baik. Setiap minggu kedua di paroki kita memberikan tunjangan kepada cukup banyak orang tua yang mungkin kurang diperhatikan oleh anak. Atau mungkin anak tidak mampu memperhatikannya lagi. Sehingga mereka perlu bantuan. Maka kita mempunyai dana CPSE yang kita ambil dari APP. Jadi ketika kita menjalani masa puasa, masa prapaskah, kita mengumpulkan dana dan itu disebut aksi puasa pembangunan. Seluruh dana yang terkumpul, 60% diberikan pada CPSE untuk membantu orang-orang yang susah atau yang perlu bantuan. Tidak hanya membantu orang untuk hidup, tetapi juga kita memberikan beasiswa kepada anak-anak yang mempunyai keinginan untuk sekolah, tetapi orang tua mungkin kesulitan untuk membiayai. Nah, 60% kita pakai untuk itu. Dan sampai hari ini setiap tahun kita cukup. Karena di tengah-tengah itu sepanjang tahun tetap saja ada orang yang memberikan donasi secara diam-diam. Mengirimkan lewat rekening atau secara tunai. Kita juga membagikan beras dan sebagainya. Nah, ini adalah perbuatan yang nyata, niat baik yang sudah kita nyatakan. Saya ucapkan selamat pada Paroki Kristus Raja karena kita mampu melakukan ini. Semua hal yang buruk yang keluar dari pikiran kita, inilah yang membuat orang berdosa. Inilah yang membuat hubungan kita dengan Tuhan putus. Nah, adat istiadat adalah satu kebiasaan yang membuat kita akrab dengan orang sekeliling kita. Jadi ada macam-macam adat yang perlu kita pelajari. Terutama kalau kita masuk dalam satu lingkungan yang baru. Ada orang yang mengatakan iya sambil geleng-geleng. Itu adat dia. Kita tidak boleh protes. Kalau kami bilang iya ngangguk, kenapa kau geleng-geleng? Tidak bisa. Karena itu adat dia. Ya sudah ikut geleng-geleng lah di situ. Nah, ini membuat kita akrab dengan sesama. Tapi terlebih lagi, kalau kita melakukan kebiasaan yang baik bersama dengan orang-orang sekeliling kita, kita lebih dihargai orang. Kalau kita berbuat sesuatu yang bertentangan dengan itu, mungkin orang tidak menghargai kita. Membangun kebiasaan baik dengan orang sekeliling kita ini bagus. Tetapi jangan lupa, tujuan kita nanti ke atas. Maka kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai karena melakukan kebiasaan lalu kita menajiskan diri kita. Membuat diri kita berdosa. Satu kali Yesus katakan, jika orang tidak membenci ayahnya atau ibunya atau saudara-saudarinya, maka dia tidak bisa mengikuti aku. Tidak bisa menjadi muridku. Itu kata Yesus. Bukan berarti kita harus membenci keluarga kita. Maksud Yesus adalah, jika orang lebih mencintai keluarganya, meskipun keluarganya salah, kita mengikuti kesalahannya, maka kita tidak pantas menjadi murid Kristus. Yang namanya salah itu dosa. Jika kita lebih memilih berdosa, maka kita tidak ada hubungan dengan Tuhan. Itu sangat wajar. Mungkinkah orang tua membuat kita berdosa? Mungkinkah saudara-saudari membuat kita berdosa? Sangat mungkin. Mereka bisa membuat kita menjadi kudus, mereka juga bisa membuat kita menjadi berdosa. Karena kita adalah manusia darah daging yang dipengaruhi oleh nafsu kita. Ketika orang ingin mencapai sesuatu, kadang-kadang tidak memperhatikan cara lagi. Tidak memperhatikan proses yang benar lagi.
menggunakan cara-cara yang curang. Nah, yang curang itulah yang harus kita tolak. Ketika kita menolak yang curang, berarti kita terhindar dari dosa. Berarti kita pantas membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi membangun adat istiadat bagus. Tapi lebih penting lagi membangun hubungan dengan Tuhan. Maka teguran Yesus hari ini, kalian lebih memperhatikan adat istiadat meskipun di dalamnya ada banyak yang salah daripada memperhatikan perintah Tuhan. Paulus dalam bacaan kedua hari ini mengingatkan pada kita, perbuatan yang baik adalah memperhatikan orang-orang yang susah, anak yatim piatu, para janda yang tidak mampu membiayai hidup. Kita perhatikan, bukan dimiliki. Ada orang yang memperhatikan sambil dimiliki. Tidak perlu dimiliki. Diperhatikan. Ada banyak hal yang mungkin dalam secara adat istiadat kita terlihat hebat, pantas dimuliakan. Tapi apakah di hadapan Tuhan kita terlihat hebat juga? Apakah Tuhan berkenan akan apa yang kita hidupi dan kita lakukan? Ini yang perlu kita pertanyakan. Kalau hubungan kita dengan sesama sudah baik, apakah hubungan dengan Tuhan baik juga? Jangan sampai di dunia dihormati orang, tetapi di hadapan Tuhan tidak dihormati. Bukankah kalau di dunia dihormati berarti dia banyak berbuat baik? Ada banyak orang berbuat baik, tetapi di balik itu dia berbuat jahat juga. Kadang-kadang kita hanya melihat kebaikan orang, tidak melihat kejahatannya, karena tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Bisa menipu manusia, tidak bisa menipu Tuhan. Tuhan tahu. Bukan semua orang yang memberikan amal, bantuan dan sebagainya, itu pasti orang baik. Perbuatannya baik. Tapi di balik itu, apakah dia juga baik? Itu pertanyaan. Banyak orang membuat itu hanya untuk mencapai tujuan tertentu saja. Untuk dihormati oleh manusia. Pertanyaan, apakah kita dihormati oleh Tuhan? Dalam bacaan pertama dikatakan, adat istiadat dan hukum dari Tuhan, ini tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah. Dan kita tahu yang namanya adat, tidak mungkin dia tidak bertambah. Bertambah manusia, bertambah teman saja, adat istiadat sudah bertambah. Termasuk kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kebiasaan orang untuk bermalas-malasan. Termasuk sekarang ini ya. Kebiasaan untuk tidak ikut misa lagi. Karena tidak boleh ke gereja. Karena tidak boleh ke gereja, ya saya tidak ikut misa lagi. Padahal gereja menawarkan misa online. Yang saya singkat sebagai misol. Misol ini bukan bakmi yang dikasih bakso, bukan. Misa online. Ini pun boleh diikuti. Ini pun menguduskan kita. Kok bisa? Karena gereja yang memerintahkan. Kita taat kepada gereja, meskipun kadang-kadang kita sendiri pikir itu tidak masuk akal. Tetapi taat kepada gereja berarti kita taat kepada Tuhan. Dan anjuran kepada gereja bukan anjuran membuat kita berdosa, tidak menyusahkan kita kok. Tapi kan semakin sedikit orang yang mengikuti misa sekarang. Hanya karena tidak bisa hadir di gereja. Mari kita bangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Termasuk kita ikuti kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam masyarakat. Terutama berbakti kepada orang tua. Menghormati guru, menghormati sesama. Senantiasa bicara jujur dan bersikap adil. Ini kebiasaan yang baik. Karena yang baik ini akan membangun juga hubungan baik kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita mempunyai hubungan baik di dunia, tetapi hubungan dengan Tuhan menjadi terputus. Amin.